Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku semua, kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan semoga masa pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Anak-anakku sekalian, sebelum materi kita lanjutkan, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan langkah kita ini selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinya alikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan materi IPS kita pada pertemuan yang keempat ini, yaitu tentang benua Afrika. Pada masa lalu, benua Afrika itu merupakan benua Asia. Pada masa lalu benua Afrika dan benua Asia itu menyatu, Namun karena ada pembangunan terusan Suez di Mesir, akhirnya kedua benua tersebut terpisah oleh perairan. Di sini benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Sedangkan mengenai luas wilayahnya itu mencapai 30.290.000 km persegi. Tentang letak astronomisnya, Afrika itu terletak antara 17 derajat bujur barat sampai 53 derajat bujur timur dan 40 derajat lintang utara sampai 38 derajat lintang selatan. Itu letak secara astronomis. Sedangkan letak secara geografisnya, Afrika terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu kawasan Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Nah, di benua Afrika tentang keadaan alamnya meliputi yang pertama yaitu kawasan pegunungan, yang kedua plato atau yang sering kita sebut dengan dataran tinggi, dan yang ketiga ada lembah retak besar atau ada yang menyebut lembah celah besar. Yang keempat kawasan ledak atau basin. Yang kelima dataran pantai di lingkup plato. Itu tentang keadaan alam yang ada di benua Afrika. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang iklim yang ada di benua Afrika. Sebagian besar wilayah Afrika beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan bagian paling selatan itu beriklim subtropis. Kondisi iklim dan keadaan alam sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di benua Afrika.
Oleh karena itu, tumbuhan yang hidup di Afrika merupakan gabungan antara tumbuhan hujan tropis seperti jenis lumut, jenis paku, semak, dan tumbuhan berdaun lebat. Itu ada di kawasan Afrika Tengah dan Afrika Barat. Sedangkan di kawasan utara, tumbuhan yang hidup umumnya merupakan jenis rumput, belukar, dan tumbuhan berbatang lunak. Begitu juga di selatan, tumbuhan hidup pada umumnya adalah jenis rumput, belukar, dan tumbuhan berbatang lunak. Sedangkan tentang faunanya atau hewan yang ada di sana, itu terutama hewan mamalia besar. Nah, di situ seperti apa? Ada zebra, ada kuda nil, ada badak, dan ada juga gajah. Ya. Nah, karena itulah tadi di situ dikatakan bahwa kondisi iklim, keadaan alam sangat mempengaruhi persebaran tumbuhan dan hewan yang ada di Afrika. Selanjutnya, tentang kependudukan yang ada di benua Afrika. Ya, sebelumnya pada tahun 2007 diperkirakan jumlah penduduk Afrika itu mencapai 9.036.000 jiwa. Lah, kepadatan penduduk benua Afrika kurang lebih 31 orang per kilometer. Sedangkan laju pertumbuhan penduduknya Afrika sangat tinggi, yaitu antara 2,5% per tahun. Untuk angka kematiannya, penduduk Afrika merupakan yang tertinggi di antara benua-benua lain karena banyak terjadinya wabah, penyakit, dan peperangan. Nah, sebagian besar penduduk Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal ini yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Ya. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan Negro Sudan dengan ciri kulitnya adalah hitam, bibir tebal, rambut keriting. Sedangkan yang kedua Negro Bantu dengan ciri yaitu kulitnya lebih terang. Nah, secara garis besar penduduk Afrika dikelompokkan menjadi 4. 1 yaitu ras Negro, 2 ras Kaukasoid dari keturunan Arab, 3 ras Kaukasoid dari keturunan Eropa, dan yang keempat yaitu suku pribumi. Di sana di penduduk Afrika itu menganut beragam agama, ya, agamanya di sana beragam.
di kawasan Asia Barat dan di kawasan Afrika Barat dan Afrika Utara didominasi oleh agama Islam. Sedangkan di kawasan Asia Selatan itu menempati atau agamanya di sana adalah Kristen. Sedangkan pemeluk agama lain yaitu ada Hindu. Jadi agama yang ada di benua Afrika ada agama Islam, ada agama Kristen, dan juga ada yang beragama Hindu. Selanjutnya tentang perekonomian yang ada di benua Afrika. Aktivitas pertanian di sebagian besar wilayah Afrika didominasi oleh pertanian. Aktivitas perekonomian di sebagian besar wilayah benua Afrika didominasi oleh pertanian. Nah, pertanian di Afrika umumnya digiatkan di sekitar aliran sungai Nil. Selain itu, di Afrika juga memiliki hasil dari barang tambang. Selain barang tambang, hasil perekonomiannya juga mengandalkan hasil kehutanan seperti kayu dan kulit binatang. Dan yang bukan paling akhir, yang selanjutnya yaitu tentang yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik yang ada di benua Afrika. Benua Afrika memiliki karakteristik atau yang kita kenal dengan ciri khas benua Afrika. Satu, benua Afrika mempunyai wilayah daratan di benua lain, yaitu namanya Semenanjung Sinai di benua Asia. Dua, benua Afrika memiliki wilayah gurun terluas di dunia, yaitu yang terkenal dengan sebutan Gurun Sahara. Yang ketiga, benua Afrika memiliki aliran sungai terpanjang di dunia yang terkenal dengan nama Sungai Nil. Dengan yang keempat, benua Afrika merupakan benua termiskin dibandingkan dengan benua-benua lain. Selanjutnya, benua Afrika mempunyai kenampakan alam berupa lembah celah besar. Dan yang terakhir yaitu benua Afrika terdapat bangunan-bangunan bersejarah. Nah, ini semuanya kalian sudah tahu walaupun hanya di gambarnya. Yaitu bangunan bersejarah berupa satu, ada piramida, ada patung Sphinx, dan ada patung Raja Ramses. Nah, itu yakin ibu kalian sudah tahu walaupun hanya melihat gambarnya. Nah, itu saja materi pada pertemuan yang keempat ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.